lagi. Presiden Joko Widodo gerah dengan banyaknya izin berbelit di Indonesia. Kali ini Jokowi bahkan membatalkan lebih dari 3.000 peraturan daerah ataupun perda. Seperti apa potret peraturan daerah unik tapi nyata di Indonesia? Manuver bersih-bersih Jokowi, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu mengenai data yang menunjukkan bagaimana Jokowi memang begitu antusias untuk beres-beres, untuk bersih-bersih. Karena kita lihat, ini adalah informasi terbaru. Baru saja kemarin Jokowi di Istana Negara kemudian diikuti oleh Cahyo Kumolo menyatakan sebagai Mendagri menyatakan bahwa Jokowi membatalkan 3.143 peraturan daerah. Dan tahukah Anda 3.143 perda ini merupakan pertama kali dalam sejarah Indonesia. Dan menariknya memang ada banyak peraturan-peraturan yang aneh tapi nyata yang tiba-tiba muncul dan harus diikuti ketika kita harus mengimplementasikannya, kita harus berusaha di sektor tersebut. Jokowi menggunting itu semua, memangkasnya menjadi lebih easy to do business. Jadi kita lihat 3.143 perda itu hal yang sangat besar karena perda ini pasti orientasinya menarik. Perda itu terkait juga dengan hak otonomi daerah. Jadi ada hak kedaerahan yang dipangkas Jokowi, dikembalikan sentralisasinya ke Jakarta. Di sini akan menjadi sebuah tantangan untuk tim Jakarta. Tim Jokowi, tim verifikasi Jokowi yang ada di Jakarta harus benar-benar memiliki kemampuan yang cukup baik. Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah baru untuk tim Jakarta. Mereka harus bisa meyakinkan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh sentral, oleh Jakarta tidak lebih buruk dibandingkan yang dihasilkan ataupun dilakukan oleh yang ada di daerah. Memangkas memang hak-hak daerah, kemudian juga ini juga tampaknya akan menjadi salah satu solusi baru agar lebih mudah orang masuk ke Indonesia, berinvestasi di Indonesia, karena itu merupakan salah satu target Jokowi. Dan kita lihat juga bahwa Jokowi ada dua sebenarnya target. Yang pertama adalah Jokowi ingin menargetkan bahwa peringkat ease to do business di Indonesia ada di peringkat 40. Ini merupakan sebuah peringkat yang biasa dilakukan oleh World Bank di 2019 nanti. Ini adalah target pertama Jokowi. Dan kedua, Jokowi ingin membuktikan mungkin salah satu pemeringkat yang sampai saat ini begitu pelit memberikan Indonesia sebagai negara yang layak investasi. Dia ingin mendapatkan untuk S&P mendapatkan peringkat investment grade terhadap Indonesia. Jadi dua target ini akan dikejar Jokowi dalam tahun ini. Dan kita lihat selanjutnya, ini dari angka 3.143 perda, ternyata memang jumlah perda bermasalah bukan baru kali ini saja. 3.000 angka yang sangat jumbo, tapi kita lihat trennya dari tahun 2010 misalnya, data dari Biro Hukum Kemendagri menunjukkan pada tahun 2010 ada 407 perda bermasalah dan kemudian sedikit turun pada tahun 2011 menjadi 351, sangat signifikan. Kita lihat hampir separuhnya menjadi 173 perda bermasalah, kemudian naik lagi pada tahun 2013 dan kembali turun pada tahun 2014, tahun 2016 berhasil ditekan dengan cukup baik menjadi hanya 36 perda bermasalah. Tapi ternyata bagi Jokowi ini tidak cukup. Ternyata Jokowi menginginkan ada 3.000 perda yang menurut dia tidak perlu lagi dikaji-kaji, langsung saja dipangkas karena memang menurutnya ada banyak yang membuat proses menjadi berbelit-belit, tidak efisien, memakan waktu, kemudian juga menghabiskan uang, tenaga, sehingga dia begitu berani. Langkah berani Jokowi memang patut kita apresiasi. Karena apa? Karena Jokowi akan berhadapan dengan hak-hak daerah yang kemudian sudah dipangkas oleh Jokowi. Butuh nyali yang luar biasa untuk presiden di Indonesia untuk memangkas ribuan hal tersebut. Karena Anda tahu di tiap peraturan-peraturan daerah tersebut ada potensi uang yang mungkin bisa dihasilkan namun akhirnya dipangkas oleh Jokowi. Saya berbicara mengenai pungli karena ada potensi besar di sana. Lalu kita lihat bagaimana jenis-jenis peraturan yang memang akan menjadi spesifik yang dicermati dalam pemangkasan kali ini. Kita lihat ini adalah aturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian sumbangan pihak ketiga,
ada sumbangan pihak ketiga. Jadi ini menarik, mungkin ketika Anda melakukan perda, ketika Anda akan berinvestasi, Anda diwajibkan membayar sumbangan pihak ketiga. Kok ya ada sumbangan pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima juga boleh mungkin ya. Yang penting masuk teruslah sumbangan itu yang bisa dibuat dalam laporan akuntansi keuangannya merupakan sumbangan, hibah gitu ya. Itu kan hal yang quote on quote yang sudah tahu sama tahu. Lalu kita lihat ini mengenai perizinan, kemudian ada juga mengenai minuman beralkohol. Ini sempat menarik sekali, banyak sekali ada di medsos, kemudian juga sempat menjadi tweet war juga tentang minuman beralkohol. Nanti kita akan lihat lebih spesifik karena sampai hari ini kita belum tahu 3 ribuan aturan tersebut apa-apa saja yang menarik yang bisa kita bedah lebih dalam. Lalu kemudian adalah aturan perda syariah, kemudian juga perda air tanah. Saya rasa ini agak waspada ya. Untuk air tanah saya sedikit memberikan concern bahwa jangan lupa siapapun yang ingin berinvestasi jangan terlalu juga dibiarkan banyak memanfaatkan air tanah yang ada di Indonesia. Karena ini akan habis pada satu saat nanti. Jadi untuk ini hati-hati jangan sampai kebablasan pemerintahan Jokowi. Lalu kita lihat pelayanan terpadu satu pintu, ini menarik. Ini sebuah terobosan, sebuah revolusi pelayanan investasi yang menarik. Saya sangat suka dengan pelayanan terpadu satu pintu. Hanya dalam 3 menit, kemudian Anda bisa dilayani, Anda bisa mendapatkan izin untuk berinvestasi. Sehingga asing akan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam negeri. Lalu kita lihat ini selanjutnya setelah jenis-jenis tersebut adalah kriteria penghapusan ataupun juga pencabutan seperti apa, aturan-aturan seperti apa yang akan disasar. Yang pertama yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan birokrasi. Kemudian yang kedua yang menghambat proses izin investasi. Kemudian yang membuat sulit kemudahan berusaha. Kemudian yang pastinya bertolak belakang dengan undang-undang. Dan kita lihat diskriminasi kelompok tertentu terkait dengan agama, ras. Nanti mungkin ini akan lebih dikuatkan oleh Jokowi. Karena ada kata-kata dalam Jokowi bahwa pemangkasan, pembatalan perda, ribuan perda kali ini oleh Jokowi adalah demi bangsa Indonesia yang besar. Saya mengutip kata-kata Jokowi. Kata Indonesia yang besar, kemudian juga yang majemuk. Yang majemuk. Jadi kita tampaknya harus mulai meningkatkan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan ataupun juga kebinekaan di Indonesia. Bahwa Jokowi berani, bahwa Jokowi memang bermanuver dengan memangkas 3 ribuan perda pertama dalam sejarah Indonesia patut untuk diapresiasi. Tapi saya masih menanti seperti apa spesifikasinya aturan-aturan tersebut. Saya hanya khawatir ada beberapa hal yang kebablasan. Tapi kalau memang semuanya sudah sesuai dengan spesifikasi, saya yakin ekonomi di tangan Jokowi siap berlari.